Menurut Paulus yang penting bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, bukan mukjizat-mukjizatnya, tetapi karya penebusannya. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kekuatan setan, dari kekuatan dosa. Pertanyaannya, mengapa kita masih berdosa? Tuhan Yesus tidak membuat kita malaikat yang tidak berdosa. Tuhan Yesus hanya membebaskan kita dari kekuatan setan, kekuatannya yang dikurangi oleh penebusan. Setan masih bekerja, masih aktif, tetapi kekuatannya diperlemah oleh penebusan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang, orang hanya bisa berdosa, tidak mampu melawan kekuatan setan itu. Seluruh perjanjian lama menegaskan bahwa umat Israel meskipun dipilih selalu berdosa, selalu berontak, dan selalu dihukum oleh Allah. Umat Israel dijajah terus-menerus selama 26 abad karena kekuatan dosa. Tuhan Yesus datang untuk mengurangi kekuatan setan itu. Setan tetap bekerja, tetapi ditandingi oleh kekuatan baru kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti gandum yang bertumbuh bersama ilalang. Kerajaan Allah dan kerajaan setan berdampingan selama kita hidup di bumi ini. Pemisahan total baru terjadi pada akhir zaman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Bacaan kita suci hari ini diambil dari surat kepada umat di Kolose dan Injil Lukas. Dalam suratnya, Paulus menegaskan bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kegelapan dan kekuatan dosa. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menjadikan beberapa nelayan menjadi penjala manusia. Marilah kita lebih dulu mohon ampun atas segala kelemahan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan agar kami mengasihi Allah dengan segenap hati, budi, dan pikiran kami. Tetapi karena kesibukan kami sering kurang menyadari dan mensyukuri kebaikan dan kehadiran Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkau juga mengajarkan agar kami mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Tetapi kami sering dikuasai oleh cinta diri yang berlebihan, sehingga kami kurang sungguh mampu mengasihi sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Kau juga mengajarkan apapun yang kami lakukan untuk orang yang sedang menderita, sebenarnya kami lakukan untuk-Mu sendiri. Tetapi kami sering kurang peduli kepada mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Bapa, Putramu Yesus Kristus mengubah beberapa penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadikanlah kami juga penjala-penjala manusia melalui kesaksian kami percaya sepenuhnya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia yang sejati. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang terkasih. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sejak kami mendengar tentang kalian, tak henti-hentinya kalian kami doakan. Kami mohon semoga kalian menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Maka hidupmu akan layak di hadapannya dan berkenan di hatinya dalam segala hal. Kalian akan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalian akan diperkuat dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan Allah untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kalian layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikutilah aku, sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Galilea. Orang banyak mengelilingi dia untuk mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu pun datang, lalu mengisi 2 perahu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam surat pada umat di Kolose, Paulus menyampaikan keyakinannya mengenai jasa Tuhan Yesus. Kita seringkali hanya mengingat bahwa Yesus itu memberikan banyak ajaran yang baik dan melakukan mukjizat-mukjizat. Menurut Paulus bukan itu yang terpenting. Yang terpenting justru yang tidak kelihatan. Paulus tadi mengatakan Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kekuatan kegelapan, dari kekuatan dosa, dari kekuatan setan. Jadi menurut Paulus yang penting bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, bukan mukjizat-mukjizatnya, tetapi karya penebusannya. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kekuatan setan, dari kekuatan dosa. Pertanyaannya, mengapa kita masih berdosa?
Tuhan Yesus tidak membuat kita malaikat yang tidak berdosa. Tuhan Yesus hanya membebaskan kita dari kekuatan setan. Kekuatannya yang dikurangi oleh penebusan. Setan masih bekerja, masih aktif. Tetapi kekuatannya diperlemah oleh penebusan Tuhan Yesus. Itu yang mau dikatakan. Sebelum Tuhan Yesus datang, orang hanya bisa berdosa. Tidak mampu melawan kekuatan setan itu. Seluruh kitab Perjanjian Lama membayangkan hal itu. Seluruh Perjanjian Lama menegaskan bahwa umat Israel meskipun dipilih selalu berdosa, selalu berontak, dan selalu dihukum oleh Allah. Umat Israel dijajah terus-menerus selama 26 abad karena dosa-dosanya, karena kekuatan dosa. Tuhan Yesus datang untuk mengurangi kekuatan setan itu. Setan tetap bekerja, tetapi ditandingi oleh kekuatan baru yang disebut kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan kekuatan Allah yang berdampingan dengan kerajaan setan. Di dalam perumpamaan mengenai kerajaan surga, Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu seperti gandum yang bertumbuh bersama ilalang. Baru nanti pada waktu panen, keduanya terpisah. Kerajaan Allah dan kerajaan setan berdampingan selama kita hidup di bumi ini. Pemisahan total baru terjadi pada akhir zaman. Jadi kita hidup dalam era persaingan yang ketat sekali antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Tetapi dengan kekuatan Tuhan Yesus, kerajaan Allah ini bisa menandingi dan akhirnya akan bisa mengalahkan kerajaan setan itu. Jadi kerajaan setan itu belum hilang, tetap seperti ilalang yang bertumbuh bersama dengan gandum. Tetapi ilalang tidak akan mengalahkan gandum itu, dan itu akan terbukti pada akhir zaman. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat hari ini. Sedangkan mengenai para nelayan yang dijadikan penjala manusia oleh Tuhan Yesus, dikisahkan bagaimana Simon Petrus mencari ikan semalam-malaman dan tidak mendapat apa-apa. Padahal ia sudah sejak muda menjadi nelayan dan mengenal betul Danau Galilea. Tetapi atas perintah Tuhan Yesus, ia mencari ikan lagi dan mendapat banyak ikan. Sampai 2 perahu hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Bapak Ibu, menurut penelitian dan menurut pemahaman orang-orang Israel sampai hari ini, Danau Galilea ini danau yang unik sekali. Ikannya itu bisa lari dengan sangat cepat. Nelayan yang paling hebat pun seperti Simon Petrus bisa terkecoh oleh ikan-ikan. Ikannya lebih cepat daripada gerakan jala para nelayan di sana. Jadi mengapa Simon semalam-malam tidak mendapat ikan? Padahal dia sudah puluhan tahun menjadi nelayan. Karena Danau Galilea ini memang agak unik. Ikan-ikannya sangat cerdas. Itu agak mirip dengan kupu-kupu atau capung, ya, yang kelihatannya kecil, tapi begitu kita mau tangkap sudah lari lebih dulu. Gesit sekali. Ikan-ikan di Danau Galilea itu juga gesit sekali. Karena itu belum pasti nelayan mendapat ikan, belum pasti. Tergantung keberuntungan. Jadi mukjizat Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus mengatasi keunikan Danau Galilea. Yesus tahu bagaimana mesti mendapat ikan. Padahal Yesus itu tukang kayu, bukan nelayan. Ya, aneh sekali, tukang kayu malah lebih tahu daripada para nelayan untuk mendapat ikan banyak di Danau Galilea. Itu mau menunjukkan keilahian Tuhan Yesus. Karena itulah Simon Petrus tersungkur di depan kaki Yesus. Karena menyadari Yesus ini pasti luar biasa. Tukang kayu kok malah lebih tahu daripada kami para nelayan di mana ikan dapat ditangkap. Pewahyuan Tuhan Yesus melalui mukjizat itulah yang membuat Simon Petrus langsung mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ditemani 2 nelayan temannya yaitu Yakobus dan Yohanes, tetangga sebagai nelayan di daerah Kapernaum di pantai Danau Galilea. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini berguna untuk kita. Tuhan memberkati. Marilah berdoa agar persembahan kita diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta
Ya Bapa, Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus setelah mereka percaya bahwa putramu adalah juru selamat dunia ini. Berikanlah semangat yang sama dalam diri kami agar kami tidak ragu-ragu menjadi pengikut putramu yang setia, karena ia sungguh-sungguh juru selamat dunia. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Inilah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapa, gereja memberikan kesempatan kepada kami pada bulan September ini untuk makin dekat dengan sabda-sabda-Mu yang tersimpan dalam kitab suci. Berikan pada kami semua ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya dalam hati, dan menjadikan pedoman bagi hidup kami sehari-hari. Ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, paroki kita, dan semua anggota keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi dalam damai Tuhan.